Selamat datang di Ngomongin Sejarah Brand, edisi Ramadan. Di kepala gua banyak nama brand yang terlintas untuk dibahas karena memang berkaitan erat dengan bulan puasa gitu. Dan setelah gua pilih dan pilih, pada akhirnya ketemu satu nama brand bernama Gajah Duduk. Buat yang nggak tahu Gajah Duduk itu apa, simak video ini. Buat yang udah tahu soal Gajah Duduk itu brand apa, kalian pasti penonton TV ya kan? Oke, intro dulu. Gajah Duduk adalah salah satu merek sarung ternama asal Indonesia. Sarungnya syarat akan nilai tradisional dan bergaya. Hal itu diterapkan dalam sarungnya yang memiliki desain berpadu dengan motif batik, gaya etnik, dan berkelas gitu. Nah, sejarahnya dimulai sejak tahun 1972. Dan dari saat itu mulai jadi salah satu dominator pangsa pasar di Nusantara. Karena memang kondisi pasar pada saat itu masih sangat hijau. Nah, mari kita rewind nih ke masa-masa babat alas tersebut. Jadi, pada tahun 1972, berdirilah sebuah rumah produksi sarung tradisional di wilayah Bligo, Buaran, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Namanya nih adalah Pismatek Tekstil Industri, dan kelak ini akan menjadi salah satu perusahaan terbesar yang kita kenal di Indonesia. Nah, biar singkat kita panggil Pismatek aja. Oke, Pismatek punya merek dagang untuk sarung yang mereka produksi. Namanya adalah Gajah Duduk. Kala itu Pismatek mempekerjakan sekitar 100 orang karyawan yang dipimpin oleh seorang pria berdarah Arab nih, bernama Mr. Gossi Salim, yang sekaligus merupakan pendiri atau founding father dari Pismatek Tekstil Industri. Ya, tapi sayangnya nih gua nggak bisa menemukan foto yang menggambarkan wajah Bapak Gossi Salim ini. Berbagai media digital udah gua coba ulak-ulik, tapi hasilnya nihil. Ya mungkin tidak adanya foto beliau di internet itu disebabkan oleh beberapa faktor pada masa itu gitu. Ya asumsi gua nih ya, bisa disebabkan karena akses kamera pada saat itu masih sangat eksklusif mungkin. Dan pastinya budaya selfie juga tidak selazim pada zaman sekarang ini gitu. Atau mungkin Bapak Gossi Salim sesimpel tidak suka difoto. Ya siapa tahu, ya bisa aja gitu kan. Intinya gua nggak bisa menemukan foto yang menggambarkan wajah penemu dari Pismatek ini gitu. Lanjut. Untuk membuat selembar sarung, pada kala itu Pismatek masih menggunakan metode tradisional, bukan alat tenun mesin gitu. Alat tenun ini dikenal juga dengan sebutan ATBM, alat tenun bukan mesin. ATBM nih perlu bantuan manusia untuk pengoperasiannya, alias sangat manual. Biasanya satu orang akan menghandle satu mesin. Jadi dalam proses pembuatan sarung itu, operator haruslah sangat ulet dan telaten dalam melakukan pekerjaannya. Satu persatu benang ditenun secara manual. Pastinya perlu kedisiplinan tinggi nih, agar dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan. Nah, tapi gua nggak tahu tuh, apakah pada kala itu Pismatek menerapkan sistem kerja shift kepada karyawannya. Soalnya menurut gua kalau misalnya dibuat sistem kerja secara bergantian kan roda produksi bisa terus berputar gitu 24 jam kalau misalnya dibuat 3 shift kan. Nah, kemudian secara bertahap
Prismatek memproduksi berbagai macam jenis sarung, divariasi di bagian motif dan coraknya yang unik, yang sekali lagi mengusung tema etnik, budaya, dan batik yang berkelas gitu, dikombinasikan gitu. Sarung-sarung ini dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Alur bisnis mereka berjalan normal selama 20 tahun sejak didirikan pada 1972. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang mengejutkan sekaligus menyebabkan chaos di internal perusahaan tanpa diduga-duga, tanpa dikira-kira. Sebuah fakta pahit menimpa keluarga besar Prismatek Textile Industry pada tahun 1992. Kabar duka menghampiri keluarga besar Prismatek Textile Industry. Sang founding father yang kita kenal sebagai Bapak Gosi Salim mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa beliau. Yang lebih disayangkan lagi nih, salah satu putranya ikut menjadi korban karena berada dalam satu kendaraan yang sama. Maka pada 1992, Prismatek kehilangan kepala perusahaannya. Keadaan saat itu menjadi semakin chaos sebenarnya. Dikarenakan dalam internal perusahaan terjadi kebimbangan. Siapa itu kan yang akan meneruskan kepemimpinan dari Prismatek ini? Sebenarnya Bapak Gozi ini memiliki 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Masalahnya adalah satu anak laki-laki ikut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut, sedangkan anak laki-laki yang satunya lagi kuliah di Jepang. Di sisi lain kan budaya dan beberapa hal lainnya yang lebih mendorong agar tampuk kepemimpinan diberikan kepada laki-laki gitu. Jadi satu-satunya pilihan yang agak berat pada kala itu adalah dengan meminta putra sulung yang sedang kuliah di negeri Sakura, tepatnya di Universitas Shinshu di wilayah Nagano, untuk pulang dan meneruskan kepemimpinan di Prismatek. Maka di tahun yang sama, yaitu pada 1992, putra sulung yang bernama Jamal Gozi diminta oleh keluarga untuk segera pulang kampung. Tapi dari kacamata Mas Jamal Gozi, ia tidak ingin langsung pulang begitu saja. Dikarenakan memang pada saat itu dia juga memiliki bisnis yang sedang berjalan di tanah Jepang gitu. Tepatnya bisnis tekstil di kota Tokyo. Tapi lagi-lagi nih ya, keluarga makin mendesak. Akhirnya demi urgensi yang lebih penting, Mas Jamal Gozi harus meninggalkan negara Jepang dan kembali ke Indonesia pada tahun 1993. Ya, ini satu contoh hal klasik dalam kehidupan laki-laki gitu ya, yaitu berada dalam situasi yang mengharuskan lu untuk memilih kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan orang banyak, dan berkompromi dengan kepentingan pribadi lu gitu. Dan setelah Mas Jamal Gozi kembali ke Indonesia, maka bisnis perdagangan tekstil di Jepangnya pun ditinggalkan. Tetapi Mas Jamal mendirikan perusahaan baru di Jepang, yaitu perusahaan trading bernama Electronic Support. Masuk sebagai CEO baru. Sebagai pengambil keputusan tertinggi di perusahaan Prismatek Textile Industry, tindakan pertama nih yang Mas Jamal Gozi ambil adalah merevolusi visi dan misi perusahaan. Tujuan Prismatek sejak saat itu adalah ingin menjadi pemimpin pasar muslim di Indonesia dan kemudian merambah ke jagat internasional juga. Maka nih tentu saja syarat yang harus pertama kali dipenuhi adalah membenahi dan menyempurnakan sistem internal dalam perusahaan itu sendiri gitu, termasuk di bagian produksi. Tapi tunggu, kenapa Mas Jamal Gozi begitu optimisnya gitu? Asumsi gua nih ya ini asumsi gua aja nih, karena beliau ini sudah melihat dunia secara lebih luas gitu. Mungkin berkat histori pendidikannya, termasuk saat kuliah di Universitas Shinshu di Jepang. Dan sekali lagi, ini adalah asumsi gua.
Sebagai anak yang tumbuh dari keluarga pengusaha yang sukses gitu ya, sejak kecil kemungkinan Mas Jamal Goisi sudah ditreatment untuk menjadi pribadi yang dapat berkembang nantinya. Maka bisa muncul tuh mata-mata yang peka terhadap situasi, intuisi untuk melihat sebuah peluang, dan wawasan yang terbuka untuk berinovasi. Dan kebetulan juga nih, pada saat yang sama, sedang ada momen yang pas memang. Kesempatan pada saat itu masih bagus. Maka didatangkanlah mesin-mesin baru dari Jepang. ATBM atau alat tenun bukan mesin yang lama digantikan. Ditambah pula jumlahnya. Dari semula 200 menjadi 1.400 mesin. Naik 7 kali lipat tuh. Tenaga kerja juga ditambah pastinya, karena pasti perlu operator tambahan juga kan. Maka jumlah pekerjanya pada saat itu menjadi sekitar 4.000 orang. Dengan ini skala produksi meningkat pesat dong, karena jadi bisa memenuhi jumlah permintaan pasar terhadap sarung, maka jangkauan pemasaran sarung gajah duduk makin luas dan bisa banyak tersebar produknya. Efek beruntun ini berdampak positif, sehingga setahun kemudian sejak Mas Goisi meneruskan tampuk kepemimpinan perusahaan Pismatek, tepatnya pada 1 Maret 1994, status Pismatek naik menjadi PT dengan nama lengkap PT Pismatek Tekstil Industri. Sebelumnya kan nih cuma Pismatek Tekstil Industri aja. Nah sekarang pada 1994 naik kelas dia. Jadi punya gelar PT di depan nama perusahaannya. Dan di sisi lain juga, sebenarnya sejak 1993 sampai 1997, Pismatek konsisten mengembangkan perusahaan baik dalam segi infrastruktur maupun sistem kerja. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk membuat sistem perusahaan yang terintegrasi. Tentu saja dong dana yang digelontorkan mencapai nominal yang fantastis gitu ya. Mas Jamal Goisi ini selaku CEO berkata, di bisnis tekstil tidak ada patokan baku terkait besaran investasi agar perusahaan tekstil dapat terintegrasi. Invest 1M atau 1 triliun juga bisa. Begitu kata beliau. Ya tergantung skala perusahaannya lah. Tapi menurut beliau nih, invest 1 triliun aja itu belum cukup untuk membuat sebuah perusahaan tekstil menjadi terintegrasi. Tapi benar nih, dari tadi kita pakai istilah terintegrasi. Sebenarnya artinya apaan? Ya gampangnya nih ya, suatu perusahaan yang mampu melakukan segala proses produksi secara mandiri melalui sistem induk yang udah dirancang sedemikian rupa. Kalau dalam proses pembuatan sarung ya meliputi 1. Bisa mandiri membuat benang yang dibutuhkan. 2. Melakukan proses tenun secara mandiri juga. Dan 3. Mungkin juga ada hal-hal lain yang harus dipenuhi lagi. Tapi gua nggak tahu nih detailnya tuh apa gitu. Karena memang gua tidak berkecimpung di industri ini gitu ya. Ya intinya tuh perusahaan terintegrasi itu apa-apa mandiri lah pokoknya. Ini sepemahaman gue aja ya. Kalau salah ya tolong dikoreksi lah ya. Oke lanjut. Sekarang contoh tindakan Pismatek untuk menuju sistem yang terintegrasi itu seperti apa? Kita bahas. Pada tahun 1994 muncul wacana pembentukan anak perusahaan yang akan mengurusi bagian permintalan benang. Nah, 3 tahun kemudian, yakni tahun 1997, ide tersebut dieksekusi. Sebuah pabrik nih ya, dibangun di wilayah kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebuah anak perusahaan ini diberikan nama PT Pisma Putra Tekstil yang diresmikan pada tahun 2000 oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada kala itu, yakni Bapak Soerdjadi Soerdirja. Kehadiran beliau ini mewakili Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, proses integrasi awal tuh berawal dari sini. Setelah ada ini perusahaan, Pismatek tuh mampu secara mandiri dalam macam-macam proses produksi. Contohnya pembuatan benang, pembuatan kain, penyempurnaan kain, pewarnaan, dan bahkan produk garmen. Dengan begitu kan budget produksi dapat lebih efektif kan, karena bahan-bahannya diproduksi secara mandiri, diproduksi sendiri gitu.
Jadi otomatis margin keuntungannya ini bisa lebih lega, yang tentu saja berdampak baik kepada perkembangan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Makin banyak modal kan makin bisa lebih leluasa dalam mengembangkan perusahaan gitu ya. Dan di sisi lain juga, Pismatek telah mencoba masuk ke pasar internasional sejak tahun 1995, sehingga membuat perusahaan menjadi terintegrasi itu diharapkan mampu melancarkan tujuan bisnis tersebut. Nah, serangkaian proses upgrade yang udah terjadi selama kurun waktu bertahun-tahun akhirnya membawa perusahaan menjadi benar-benar terintegrasi pada tahun 2011. Pismatek mencapai skala produksi sekitar 4.000 bal per bulan dan memproduksi sarung mencapai 1 juta lembar per bulannya. Pertanyaannya nih ya, dikemanakan jumlah produk sebanyak itu gitu? Bagi Pismatek nih, pada tahun 2011 itu, distribusi adalah sesuatu yang telah mereka buatkan jalannya sedemikian rupa. Alhasil nih, jangkauan pemasaran Pismatek bisa mendominasi pasar domestik. Bahkan pihak perusahaan mengklaim menguasai 40% pasar di domestik. Dan pandangan orang terhadap merek Gajah Duduk itu sebagai brand yang ternama dan prestis. Itu klaim yang masuk akal sih, karena memang sarung Gajah Duduk itu gencar sekali berpromosi memanfaatkan berbagai macam platform yang tersedia. Contohnya nih, mereka beriklan di billboard yang strategis, TV, melalui iklan maupun acara TV. Nah, biasanya nih di bulan puasa kayak gini, pihak Gajah Duduk bakal makin gencar dalam melakukan iklan-iklannya. Kalian pasti juga pernah dong ketemu salah satu iklan sarung Gajah Duduk di saluran TV yang Indonesia yang banyak itu. Terus juga iklan di radio, surat kabar dan majalah, dan tak luput juga ikut serta dalam pameran industri kreatif. Jadi memang branding dari Gajah Duduk ini mengakar cukup kuat gitu ya. Bahkan nih pasar luar negeri juga masuk ke dalam daftar mereka. Contohnya nih distribusi sarung Gajah Duduk ke 15 negara Asia dan Timur Tengah. Sebagian contoh negara itu adalah Malaysia, Brunei, Thailand, Jeddah, dan juga Dubai. Dan sebenarnya produk sarung buatan Pismatek ini ada lagi yang diekspor ke Afrika. Cuma tidak memakai merek Gajah Duduk aja. Cukup ditulis Made in Indonesia, Pismatek. Ini dikarenakan negara-negara Afrika atau Middle East tidak mau menggunakan merek-merek binatang. Anti. Di tahun 2016, PT Pismatek telah mencapai level yang lebih besar lagi. Di tahun ini nih, Pismatek udah buka cabang di kota Jakarta, di Surabaya, dan bahkan di negara Malaysia. Dengan total karyawan full-time mencapai 7.000 pekerja, merek sarung Gajah Duduk juga makin luas gaungnya. Tentu kualitas dari produk harus senantiasa dipertahankan dong. Dua hal ini akhirnya membawa sarung Gajah Duduk menyabet berbagai macam penghargaan dan juga prestasi. Ini gua tulis di sini aja nih ya, karena memang sebanyak itu penghargaannya gitu. Oke. Lebih dari 40 tahun perjalanan sarung Gajah Duduk. Sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan segenap tenaga, segenap hati, dan juga pikiran dari berbagai macam orang yang ada di dalamnya. Nah, menurut Mas Jamal Ghozi nih, mengembangkan merek bukanlah hal yang mudah, melainkan harus berinvestasi. Seperti memelihara anak, harus diberi makan, dan juga disekolahkan yang baik supaya pintar. Gitu tutur beliau. Oke, sampai di situ aja sejarah brand edisi Gajah Duduk kali ini. Sebagai info tambahan, Pismatek dan anak perusahaannya kini tergabung dalam Pisma Group, sebuah keluarga besar berisi jajaran perusahaan-perusahaan berpengaruh di bidangnya masing-masing. Buat yang penasaran silakan Google saja atau kita bahas lain waktu. Jika video ini dirasa bermanfaat dan kalian suka, silakan like dan juga subscribe channel Lokalpedia agar gua semakin semangat dalam membuat konten sejarah brand lainnya gitu. Selanjutnya mau brand apa? Yang mau request silakan drop di kolom komentar biar gua pertimbangkan. Dan jika ada pertanyaan atau mau mengoreksi silakan juga berkomentar di kolom komentar. Sekian, gua Aditya, sampai jumpa.